Shalom sahabat Bapak Ibu, selamat pagi ya. Selamat kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober 2022 tidak terasa ya. Penyertaan Tuhan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, sampai dengan bulan September ya kemarin luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dua kata bisa dilewati. Amin. Dua kata bisa dilewati. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, saya teringat begini, waktu saya anak-anak dan juga ya sudah besar juga semua sih, dan kita semua juga pun mengalami hal yang sama, bahwa saat kita kecil ataupun dewasa ini ya kita tidak lepas dari yang namanya game. Game atau permainan, dan bahkan bisa dibilang juga kita sekarang sementara menggelar game kehidupan. Nanti kita kaitkan dalam game kehidupan, tapi kita coba renungkan kembali, kita flashback kembali saat kita main game. Kita suka yang namanya tantangan, betul? Kita main game, kita suka yang namanya tantangan. Dan dalam game tersebut, dalam setiap permainan yang ada yang namanya level, tahapan. Semakin tinggi level tentu lebih susah, tantangannya lebih berat. Tentu saat kita bermain game, ya kita diberi semacam pengantar, ada yang namanya tutorial. Kita diarahkan melalui tutorial itu untuk mengetahui game tersebut. Sampai nantinya kita bisa main sendiri tanpa tutorial tersebut, karena tutorial hanya sekedar mengantar. Nah tentunya sekali lagi kita akan bosan apabila kita bermain game tersebut ya cuma begitu-begitu. Levelnya enggak naik, lawannya kita ya cuma biasa-biasa begitu waktu kita bermain game. Mudah sekali dikalahkan, mudah sekali kita menaklukkan setiap level-level itu. Kita suka naik dan naik terus. Karena kita suka tantangan. Nah itu yang disukai oleh para gamers, para pemain. Karena kalau cuma levelnya itu saja bosan. Kayak hidup ini kalau kita menjalani game kehidupan, ya kurang lebih hampir sama. Kalau misalnya kita menjalani kehidupan hanya begitu saja flat, tidak ada kenaikan, tidak ada level yang naik dalam kita menjalani kehidupan. Boring gitu, boring, hambar. Untuk itu kita, samalnya dengan ilustrasi tadi, saat kita bermain game kita suka naik terus. Karena semakin tinggi level semakin besar juga reward. Apalagi sekarang, wah main game online itu bisa jadi apa? Ladang penghasilan. Bisa menjadi ladang penghasilan, dan banyak yang juga ya bisa dibilang sukses juga di bidang itu ya. Nah sama seperti games juga yang menjadi kesukaan saat kita naik level. Sejatinya kita juga yang mengakui anak-anak Allah juga harus menyukai dan bahkan merindukan bila kita apa? Naik level. Kayak tadi Antar ya, bahwa di saat kita bermain game, kita enggak suka kalau misalnya levelnya cuma level 1 terus, level 1 terus. Boring kita. Kita mau level yang semakin susah, semakin susah, semakin susah. Karena kita merasa tertantang, betul? Karena kalau misalnya ya setiap kali kita bermain ya sudah menang. Kita boring, kita bosan. Sama dengan kita menjalani kehidupan, ada yang namanya game kehidupan. Ya. Di dalamnya juga ada level kehidupan. Kita tidak mau kalau misalnya hidup kita cuma anak-anak terus. Kita mau menjadi bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda dan dewasa, betul? Dan tentunya tantangan dalam kita anak-anak, remaja, pemuda, ya, dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, itu beda. Tapi orang merindukan hal tersebut, betul? Orang merindukan hal tersebut. Nah kita ini yang mengaku anak-anak Allah, seharusnya juga menyukai dan bahkan merindukan bila kita naik level.
Bukan hanya sekedar naik level dalam game kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Melainkan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan kita hanya sekedar mengejar game kehidupan dunia fana ini. Dalam artian kita menggelar di kesementaraan ini kita maunya naik terus dan naik. Tapi dalam kehidupan rohani kita justru kita semakin merosot. Wah, itu tidak boleh. Karena firman Allah katakan lebih bagus manusia lahiriah kita merosot. Tapi manusia batinia kita terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, melalui pagi hari ini kita kembali diingatkan kembali. Agar apa? Agar kita dapat merindukan untuk kita memiliki yang namanya gairah atau hasrat untuk kita mau terus naik level. Naik level kehidupan rohani kita. Naik level kehidupan rohani kita. Saya di sini menyampaikan agar kita sekali lagi memiliki gairah. Jangan kita hanya sekedar memiliki gairah kayak gamer tadi, oke, naik level, tapi naik level kehidupan dari yang dulunya jalan kaki suka punya motor, dulunya punya motor suka lagi ada kendaraan roda 4, dulunya roda kendaraan 4 minibus sukanya sedan dan terus. Dulunya enggak ada rumah ngekos, dulunya ngekos ada rumah. Serta ada rumah maunya 2 lantai dan terus. Wah, manusia itu tidak ada kepuasan. Manusia suka terus yang namanya tantangan. Tapi kembali lagi, percuma kita memiliki semua itu apabila hal tersebut membawa kita ke dalam satu kebinasaan kekal. Nah, ini yang kembali diingatkan melalui renungan hari ini. Kalaupun kita mau memiliki gairah untuk naik level dalam game kehidupan dunia ini, mari kita juga harus memiliki gairah yang sama, bahkan lebih dari gairah kita mau dari yang motor, ganti mobil, melebihi gairah itu. Dari yang cuma staf biasa, naik level jadi supervisor, naik level jadi manajer, bahkan memiliki perusahaan. Lebih dari kerinduan itu kita harus memiliki kerinduan kita naik level di dalam Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memperkarakan hal ini? Naik level di sini bukan berarti jadi jemaat biasa, kemudian melayani sebagai singer, kemudian melayani sebagai worship leader, sebagai pemimpin pujian, terus naik sebagai pengkhotbah, terus naik sebagai gembala sidang, dan bahkan terus naik dalam jenjang organisasi gereja, sinode dan seterusnya. Boleh, silahkan. Tapi lebih daripada itu, mari kita memiliki gairah naik level kehidupan rohani kita. Sudah seberapa dekat kita dengan Tuhan. Jangan kita hanya berbicara tentang Tuhan, tapi kita juga harus berbicara dengan Tuhan. Dan sudah berapa dalam kita mengenal Tuhan. Jangan-jangan semua yang kita lakukan selama ini hanya melakukan pekerjaan Tuhan tanpa kita melakukan atau melayani perasaannya. Ini bahaya sahabat Bapak Ibu, ini bahaya. Ini bahaya. Jangan kita terjebak untuk melakukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak melayani perasaan Tuhan. Bahaya sahabat Bapak Ibu. Ya. Gairah yang dimaksud sini yaitu gairah untuk kita naik level, naik kelas dalam kita menggiring akan Tuhan. Amin. Dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Sudahkah kita semakin seperti Kristus? Sudahkah kita semakin serupa dengan Kristus? Nah, tentunya gairah tersebut sahabat Bapak Ibu, tentunya gairah tersebut dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan yang namanya ujian. Setiap kenaikan level ada yang namanya ujian. Ada yang namanya ujian. Ujian itu berupa apa? Berupa masalah. Tapi saya mau katakan masalah itu bukan hanya sekedar ekonomi drop, kita dijahati.
Tetapi saat kita juga terus-menerus menerima sanjungan, menerima hormat, itu juga masalah loh sahabat Bapak Ibu. Itu juga ujian. Ekonomi kita terus yang naik terus itu juga masalah. Itu juga ujian kita untuk kita naik level kerohanian kita. Tangkap ya sahabat Bapak Ibu. Bisa, seperti tadi saya katakan di awal, kita harus memiliki kerinduan untuk naik level. Tapi naik level di sini yaitu naik level kehidupan rohani kita. Nah untuk kita mau naik level kehidupan rohani kita, kita selalu menerima yang namanya ujian. Ujian itu berupa masalah. Nah saya mau katakan masalah itu bukan hanya di saat ekonomi kita drop, oh kita punya masalah. Di saat keluarga kita berantakan, kita punya masalah. Itu masalah. Di saat orang-orang menjahati kita, di saat rekan pelayanan kita menjahati kita, di saat orang-orang rekan pelayanan mengkhianati kita, itu masalah. Saya mau katakan bukan cuma itu masalah. Bahkan di saat rekan pelayanan kita semakin dekat dengan kita, itu juga bisa jadi masalah. Di saat kita sering menerima sanjungan, itu juga bisa jadi masalah. Di saat ekonomi kita yang terus naik, itu juga bisa jadi masalah. Loh, kok begitu? Iya, itu bisa jadi masalah. Karena di saat ekonomi kita naik, ya, ada bagian orang lain yang Tuhan titipkan bagi kita, dan kita tidak sadar, itu masalah. Haleluya. Justru itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi takarannya, masalah itu bukan berarti ekonomi yang merosot. Itu bisa jadi masalah. Tapi ekonomi kita juga yang terus naik, hubungan kita juga yang harmonis dengan keluarga, itu juga bisa jadi masalah. Karena semakin kita harmonis dengan keluarga, semakin kita juga lupa Tuhan. Banyak yang seperti itu. Amin. Selaku orang tua yang sayang kepada anak, berapapun harganya, dia bisa korbankan untuk istri dan anak-anak. Tapi minta maaf, belum tentu bisa memberi kepada orang tua. Belum tentu bisa memberi kepada lingkungan sekitar. Belum tentu bisa memberi gereja. Betul gak? Itu masalah sahabat Bapak Ibu. Itu masalah. Dan itu adalah ujian kita untuk naik level kehidupan. Ini yang harus terus kita perkarakan di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan bukan hanya orang yang ekonominya drop itu masalah. Dijahati masalah. Tapi yang bahaya juga di saat orang juga menghormati kita, respect kepada kita, itu bisa jadi masalah loh yang tanpa kita sadari itu adalah masalah. Tangkap sahabat Bapak Ibu. Dan itu parahnya kalau kita tidak menyadari. Tapi bukan berarti juga kemudian orang yang dijahati, orang yang miskin ya dalam hal ekonomi, kemudian juga lebih gampang juga untuk menerima didikan Tuhan. Semua tergantung respon kita. Semua tergantung respon kita. Bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Nah, sekali lagi kita anak-anak Allah harus memiliki gairah untuk naik level kehidupan rohani kita. Seperti hanya kita menyanyi pujian apa? Pujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kurang lebih seperti itu sahabat Bapak Ibu. Uji aku Tuhan. Selidiki apakah aku benar-benar mencintaimu. Apakah aku benar-benar mengasihimu. Seperti halnya juga saat kita pacaran ya, kita juga seringkali diuji betul oleh pasangan kita. Betul tidak? Kita seringkali diuji saat ada perempuan yang lebih cantik dan lain-lain. Itu jadi ujian. Dan ada beberapa reality show ya. Pacarnya menguji kesetiaan pacar. Ceweknya menguji kesetiaan cowok. Dan ada yang gagal, ada yang tidak. Tujuannya apa ujian itu? Betul gak dia mengasihi? Seperti halnya dalam kita naik level, kalau kita mau naik level, kita diuji. Benar enggak dalam level yang satu ini kita sudah betul-betul komitmen dengan Tuhan. Kalau sudah diuji, tahan, nilai baik, naik kelas.
Nah Tuhan merindukan juga agar kita apa? Naik level juga. Karena Tuhan melihat setiap kali kita mau untuk diproses oleh Tuhan, digarap oleh Tuhan. Tuhan senang. Oh iya, ini anak yang kukasihi, dia betul-betul mengasihiku, bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi dari tindakannya juga betul-betul mengasihiku. Setiap kali ada ujian dia bisa lulus. Haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi tujuan kita naik kelas, ya, agar kita semakin kudus di dalam Tuhan. Jadi jangan takut kalau kita memiliki gairah untuk naik level kerohanian kita. Jangan takut. Jangan takut karena apa? Karena sama halnya saat kita nge-gym, kita punya instruktur kita tahu progres beban kita. Jadi di saat kita memulai beban yang akan kita angkat, kita tidak akan diberikan beban kita tidak akan diberikan beban yang melebihi daripada kekuatan kita. Tapi di dalam Tuhan beban itu bukan lagi beban, melainkan kesukaan kita untuk terus naik level di dalam Tuhan. Itu jangan takut sahabat Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang saya mengajak kita untuk naik level, jangan takut. Masa hanya gamers ya, yang mau suka tantangan, kita juga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita mau tantangan supaya kita tetap terus naik, bukan hanya sekedar karyawan dan lain sebagainya. Masa kerohanian kita tidak mau naik level. Kita tentunya prioritas kerohanian kita lebih utama, itu yang harus naik level. Supaya kita diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Jadi itu saja sahabat Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini sebagai renungan kita. Ya, jadi itu saja sahabat Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai renungan kita pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati sahabat Bapak Ibu ya, dan terus mengantar kita untuk serupa dengan Yesus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, hari ini tidak ada renungan harian, melainkan renungan harian sudah menjadi satu kesatuan ya, dengan renungan doa pagi. Besok kita bertemu dalam renungan harian pagi hari dan ibadah New Chapter, ibadah Get NCC besok jam 10 pagi di Perum Lintas Matungkas Blok E nomor 18. Yang mau hadir silakan, karena beda juga suasananya di saat kita hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan yang juga berhalangan hadir, silakan juga tetap dengan bersungguh-sungguh beribadah, maka Anda juga akan merasakan lawatan yang sama dari Tuhan. Anda juga diperkenankan Tuhan untuk dapat memberi yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa besok hari. Hari ini hari Sabtu tanggal 1. Selamat kita menjalani bulan Berber yang selanjutnya, tetap kuat di dalam Tuhan sahabat Bapak Ibu. Demikian sahabat Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita memberkati daerah tempat kita tinggal. Bapa, dimanapun kami tinggal saat ini, kiranya tercurah berkat-Mu bagi tempat kami tinggal, lingkungan sekitar kami, dan khusus juga bagi New Chapter Community di mana kami saat ini berada di Matungkas, Jaga 11. Memberkati Jaga 11, Desa Matungkas di dalam nama-Mu Tuhan, memberkati Desa Matungkas, memberkati Kecamatan Dimembe, memberkati Tuhan Kabupaten Minahasa Utara, memberkati Provinsi Sulawesi Utara dan bangsa Indonesia, serta seluruh bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus ada dalam berkat-Mu Tuhan. Ada dalam kontrol dan kendali-Mu. Biarkan kami rela untuk Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang begitu indah dan begitu mulia. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya.